Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi berkumpul untuk menaikkan pokok-pokok doa kita, untuk membawa setiap beban pergumulan kita di hadapan Tuhan. Baik itu pergumulan pribadi ataupun pergumulan pelayanan gereja, ataupun juga dengan pergumulan kota kita dan bangsa negara kita. Mari kita akan memulai ibadah doa malam hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Ya Tuhan tiap jam. Sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sendiri, melewati kehidupan ini sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, inilah pengakuan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melewati bahkan menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kesadaran ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan doa kami membawa setiap pergumulan permasalahan kami. Oleh karena itu kiranya Tuhan menilik hati kami, kiranya Tuhan yang hadir yang akan mendengarkan doa kami dan memberkati setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan, siapa yang kita andalkan atau kita harapkan? Kalau kita mengandalkan dunia, hati kita pasti akan merasa goyah. Kalau kita mengandalkan manusia, hati kita pasti merasa kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Dia satu-satunya,
Allah yang kita percayai, Allah yang tidak berubah, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Karena Dia adalah Allah yang patut kita tinggikan, Allah yang layak untuk kita puji. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian Jika Ku Pandang Dunia, di medley dengan Allah ditinggikan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan di hadapan Tuhan. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Kaum bapak saja, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa bersama-sama. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Yang wanita pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa bersama-sama. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dengan pengakuan seperti itu, mari kita datang menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita berdoa secara khusus untuk pemilihan wali kota. Kita tahu beberapa waktu lagi kita akan melakukan pemilihan wali kota Surabaya. Kita berdoa secara khusus supaya Tuhan menolong kita supaya boleh memilih dengan baik dan tepat. Supaya Tuhan juga menjagai proses pemilu ini, pilkada ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berdoa supaya pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang peduli kepada masyarakat boleh benar-benar memimpin kota kita yang tercinta ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita membuka suara. Bapa, saat ini kami berdoa untuk pemilihan wali kota Surabaya. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menyertai mulai dari proses kampanye sampai dengan tanggal pencoblosan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa biarlah kami boleh diberikan hikmat untuk boleh mengikuti pemilihan kepala daerah ini dengan baik. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk keamanan selama masa-masa kampanye ataupun masa pencoblosan hingga masa penetapan pasangan yang terpilih.
biarlah keamanan itu boleh kami rasakan, damai sejahtera itu boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya melalui pemilihan ini Tuhan memberikan kepada kami seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin kota kami yang tercinta, kota Surabaya ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk beberapa jemaat yang bergumul dengan usia lanjut ya, karena mereka dikaruniai Tuhan usia yang cukup panjang dan saat ini mereka sedang bergumul dengan kesehatan, dengan kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka. Untuk jemaat kita yang lemah tubuh, jikalau Bapak Ibu tahu namanya satu persatu, Bapak Ibu bisa sebutkan. Bagi jemaat yang bergumul dengan masalah pekerjaan, mari kita berdoa kiranya Tuhan yang membuka jalan. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat yang bergumul untuk masalah relasi, entah itu relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, relasi mertua dengan menantu, ya, relasi pimpinan dengan bawahan. Kita berdoa supaya Tuhan yang memimpin, menolong semuanya itu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di dalam kondisi lemah tubuh, di dalam usia lanjut, baik mereka yang dirawat secara pribadi di rumah, ataupun mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang saat ini tinggal di panti-panti jompo. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan boleh menghiburkan mereka dengan umur panjang yang Tuhan karuniakan. Biarlah hati mereka boleh dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan, kami mohon tangan Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka, supaya mereka pun juga boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka satu persatu. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Ada sebagian yang dirumahkan, ada sebagian yang mengalami pemotongan gaji. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, supaya di tengah-tengah masa yang sulit ini mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang berada di dalam usia sekolah, di tengah-tengah masa pandemi ini mereka harus belajar di depan komputer. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, cara khusus untuk mata mereka. Tuhan berkati juga dengan kepandaian supaya mereka boleh menangkap setiap pelajaran yang disampaikan secara online oleh guru mereka. Dan juga untuk setiap kami yang bergumul untuk masalah relasi di tengah-tengah pandemi ini, relasi antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, guru dengan murid, semua jenis relasi yang mengalami pergumulan dan persoalan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami satu persatu supaya boleh menyelesaikan masalah ini dan kami pun boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang saat ini mungkin orang lain tidak ketahui. Kami percaya ketika kami menaikkan doa ini, kami percaya Tuhan juga menilik hati kami. Tuhan mengetahui pergumulan kami dan kami yakin Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan juga memerlukan dukungan doa. Mari sebelum kita menaikkan doa bagi pekerjaan Tuhan, kita menyanyikan lagu 262 dari Pujian Bagi Sang Raja. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, ketika ia berlari tidak menjumpai penat, ketika ia berjalan tidak ada lelah. Mari kita berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap
berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Bapak Ibu, mungkin lagu ini baru bagi Bapak Ibu untuk dinyanyikan, tetapi tidak masalah. Mari kita belajar bersama-sama menyanyikan lagu ini, karena lagu ini memberikan kekuatan supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan lagu ini kembali. Orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Kaum ibu saja menyanyikan. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Yang pria menyambung, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bersama-sama. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita menyerahkan untuk pelayanan di gereja kita. Secara khusus kita menyerahkan untuk majelis yang saat ini sedang menjabat, dan juga majelis yang akan dipilih di dalam pemilihan majelis dan akan diteguhkan di tahun yang akan datang. Kita berdoa supaya orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, dan orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat bijaksana, supaya mereka boleh menyediakan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat bagi setiap domba-domba. Kita juga berdoa menyerahkan untuk program kerja tahun depan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya di masa-masa new normal ini majelis boleh menentukan program yang baik dan tepat. Mari sama-sama kita berdoa, kita membuka suara. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk para pemimpin di gereja kami, majelis dan pemilihan majelis yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menolong, bahkan Tuhan sendiri yang menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk boleh terpanggil melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk menolak pelayanan yang Tuhan percayakan. Secara khusus mereka yang telah digumulkan untuk dipilih menjadi majelis. Biarlah dengan kesungguhan hati mereka boleh menjawab Tuhan secara pribadi. Dengan kesungguhan hati mereka boleh menggumulkan ini di hadapan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan, biarlah setiap para hamba Tuhan yang ada
boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan rohani yang bisa membuat jiwa kami bertumbuh, membuat rohani kami semakin hari semakin berkembang, dan kami memiliki karakter yang semakin lama semakin serupa Kristus. Tuhan berkati setiap persiapan yang mereka lakukan ketika mereka membawa firman Tuhan. Tolong mereka, berkati keluarga dan kesehatan serta pelayanan mereka. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk program kerja tahun 2021. Biarlah majelis boleh diberikan hikmat untuk boleh menyusun program di masa-masa new normal ini, supaya melalui program ini pelayanan pekerjaan Tuhan boleh dikembangkan dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini mari kita juga berdoa untuk setiap aktivis, untuk setiap pengurus dan setiap jemaat. Biarlah mereka boleh diberikan semangat yang terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, semangat yang terus menggebu untuk melayani Tuhan, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang lain yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan selain diri mereka dan hidup mereka. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk proses rekaman ibadah dan upaya-upaya pembinaan yang terus dilakukan, baik melalui renungan roti hidup, melalui PA, terus kemudian ada kelas-kelas katekisasi yang sedang dijalankan. Kita berdoa supaya melalui semuanya ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk setiap pelayan Tuhan, setiap aktivis, setiap pengurus komisi, setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan semangat dan api yang berkobar-kobar di dalam hidup kami, supaya kami boleh terus melayani Tuhan, supaya kami boleh terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, karena kami tahu Tuhan tidak menghendaki uang kami, Tuhan tidak menghendaki apapun yang ada dalam diri kami kecuali diri kami. Oleh karena itu ajar kami untuk boleh terus memberi yang terbaik di dalam setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap rekaman-rekaman ibadah, dan kami berdoa untuk setiap upaya pembinaan, baik melalui roti hidup, melalui PA yang diadakan, melalui kelas katekisasi bagi yang akan mengikuti baptisan dewasa ataupun sidi. Dan untuk khotbah-khotbah, kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Melalui semuanya ini, firman Tuhan boleh diberitakan, jiwa kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pergumulan pelayanan di tempat kami. Masih ada pergumulan yang belum sempat kami utarakan ya Tuhan. Secara khusus pergumulan untuk pengadaan fasilitas lift di gereja kami. Kami tahu masih banyak hal yang dibutuhkan, baik itu dana, baik itu perencanaan. Kami mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Kami percaya kalau sudah waktunya tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk bekerja. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan firman Tuhan, menyanyikan lagu persiapan untuk firman Tuhan, yaitu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk yang telah siap. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, supaya di malam hari ini kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan pujian dan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema, Kristus yang tidak ternilai. Kristus yang tiada tertandingi. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu di malam hari ini, hal apa atau benda apa atau apa yang paling berharga atau yang paling bernilai di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ulangi sekali lagi, silakan Bapak Ibu jawab dan pikirkan hal apa yang paling berharga atau bernilai di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya tidak pakai sihir, saya tidak pakai ilmu hitam, tetapi saya mencoba menebak. Ada dari Bapak Ibu yang mengatakan nyawa itu berharga. Nyawa atau hidup yang saya miliki adalah hal yang paling berharga atau bernilai. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengatakan nafas ini Pak berharga. Kalau kita tidak bisa nafas, kita perlu bantuan oksigen, maka kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli oksigen supaya kita bisa bernafas dengan baik. Baik Bapak Ibu, jawaban-jawaban itu tidak salah. Mungkin ada yang mengatakan juga tabungan kita, aset kita yang kita miliki adalah sesuatu yang paling berharga. Karena tanpa itu kita tidak bisa hidup, karena tanpa itu kita tidak akan punya masa depan. Ada juga yang mungkin mengatakan waktu, karena ada yang mengatakan time is money Pak. Oleh karena itu waktu adalah sesuatu yang berharga. Karena uang itu berharga, maka time is money, yaitu waktu itu juga berharga. Atau ada yang mengatakan keluarga saya adalah sesuatu yang paling berharga. Bukankah ada sebuah film yang lagunya itu ya theme songnya begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mungkin ada yang mengatakan keluarga adalah sesuatu yang paling berharga atau bernilai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada banyak lagi ya yang Bapak Ibu Saudara bisa daftarkan ketika saya bertanya apa yang paling berharga atau yang paling bernilai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, kalau seandainya hal berharga yang tadi Bapak Ibu sebutkan pertama kali, sekarang itu ya harus ditukar dengan hal yang lebih berharga. Bapak Ibu mau atau tidak? Misalnya nih, Bapak Ibu mengatakan uang itu lebih berharga. Terus kalau saya tanya, uang Bapak Ibu ada berapa? 100 juta Pak. Oh itu berharga. Baik. Sekarang kalau kita menemukan harta yang lebih berharga, yaitu misalnya uang ya, 1M, Bapak Ibu mau enggak meninggalkan uang yang 100 juta itu demi mendapatkan uang yang 1M itu? Jawabannya adalah pasti mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di balik sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang lebih berharga. Dan ketika kita mendapatkan yang lebih berharga ini, kita rela untuk melepaskan yang tadi kita anggap berharga di dalam hidup kita. Kita rela untuk menjualnya, bahkan kita rela untuk menukarkannya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang akan kita dapatkan itu sesuatu yang lebih berharga, yang tidak ternilai. Hal inilah yang akan kita pelajari Bapak Ibu melalui perumpamaan ini. Bapak Ibu kalau kita membaca perumpamaan, maka kita tidak boleh bertanya, ya bertanya apa? Hal-hal yang tidak diungkapkan, misalnya begini, siapakah orang yang menemukan harta terpendam itu? Tidak ada Bapak Ibu, karena memang tujuan Yesus bukan mengungkapkan siapakah orang itu, bukan. Terus kemudian kalau kita belajar tentang perumpamaan, mengapa kok Yesus mengatakan tentang harta yang dipendam? Bukankah sekarang ada bank, ada tempat penyimpanan barang Pak? Ya, karena perumpamaan adalah kisah-kisah yang familiar bagi orang-orang Yahudi yang akrab dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu ketika kita mencoba untuk menafsirkan perumpamaan, kita harus mengerti dan menemukan makna dari perumpamaan itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Ketika kita menemukan sesuatu yang berharga, maka kita berani meninggalkan yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, maka kita akan mendapati bahwa para pendengar dari perumpamaan ini adalah orang banyak yang berbondong-bondong
mengerumuni Yesus pada waktu itu. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajarannya. Dan kalau kita melihat perumpamaan ini, harta yang terpendam atau mutiara yang terpendam adalah perumpamaan yang identik. Karena mereka mengisahkan, kedua perumpamaan ini mengisahkan hal yang sama tetapi dari benda yang berbeda. Dan kalau kita melihat siklusnya itu sama Bapak Ibu. Ada sebuah referensi menuju kepada sesuatu yang berharga. Terus kemudian ada yang menemukannya, lalu orang itu pergi untuk mendapatkannya, terus kemudian menjual dan mendapatkan yang ditemukannya itu. Jadi kalau kita melihat ada kesamaan di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya. Bapak Ibu berkaitan dengan penemuan harta. Mungkin saat ini kita jarang sekali ya Bapak Ibu menemukan harta karun dan lain sebagainya. Tetapi penemuan-penemuan harta di beberapa waktu yang lalu itu masih mungkin untuk ditemukan. Ya. Misalnya ya, kita tahu bahwa kurang lebih tahun 1600 atau tahun 1500 ada seorang anak gembala yang menemukan gurungan scroll di sekitar Laut Mati. Waktu itu dombanya sedang jatuh ke dalam sebuah gua, terus kemudian dia berusaha untuk mencari dombanya dengan cara apa? Melempar di gua itu. Kalau dilempar kena dombanya, dombanya pasti apa? Mbek, begitu kan? Bunyi begitu ya. Tetapi ketika dilempar ternyata bukan kena dombanya. Ya, ketika dilempar kena sebuah guci, bunyinya piar gitu. Guci dari tanah liat ternyata menyimpan gulungan-gulungan surat dan ditemukan dan akhirnya diberikan nama Dead Sea Scroll. Ya, gulungan Laut Mati. Lalu penemuan yang kedua, seorang penyelam pernah menemukan emas dan perak pada kapal Spanyol yang tenggelam sekitar abad ke-17 di dasar Laut Florida. Ya, dan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya menonton sebuah film ya, ada seorang penyelam yang berusaha untuk mencari harta karun di dasar laut. Terus kemudian ada seorang petani di Inggris yang menemukan satu kontainer yang berisi piring perak yang indah pada zaman Romawi. Pada saat apa? Dia mencangkul ladangnya. Saya berkali-kali mencoba mencangkul halaman di pastori saya dan saya tidak menemukan apa-apa Bapak Ibu. Kecuali batu kerikil dan pasir-pasiran. Ya. Bapak Ibu rupanya menyimpan harta di bawah tanah pada zaman itu adalah sesuatu yang digemari. Kenapa Bapak Ibu? Adalah sesuatu yang digemari dan lazim. Karena yang pertama, ya, sedikit sekali tempat penitipan barang atau uang yang ada. Emang kalau kita membaca di dalam terang Injil, secara khusus di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, kita akan mendapati ya, hamba yang dipercayakan 1 talenta itu menyimpan talentanya di mana Bapak Ibu? Di bawah tanah. Kalau zaman kita di bawah kasur atau di bawah guling atau bantal Bapak Ibu. Tetapi hamba yang dipercayakan 1 talenta itu menyimpan hartanya di dalam tanah. Bahkan dari pembacaan Injil Matius pasal 25 itu kita mendapati bahwa pada zaman itu sudah ada beberapa orang yang bisa dipercaya untuk dititipi uang. Dan dari uang yang dititipkan kita mendapatkan sejumlah bunga Bapak Ibu. Kenapa mereka kok berusaha menyimpan harta di bawah tanah? Pasti ada alasannya. Sama kenapa kita kok menyimpan uang kita di bawah kasur atau di bawah bantal Bapak Ibu? Pasti ada alasannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat pada zaman itu, zaman yang akrab sekali dengan peperangan. Ketika mereka itu menyimpan harta mereka di rumah, maka ketika perang tiba, maka kemungkinan adalah harta mereka dijarah, harta mereka menjadi milik dari negara atau pasukan yang melakukan penyerangan itu. Tetapi kalau disimpan di dalam tanah,
pasti tidak ada orang yang mengetahui. Harap-harap kalau mereka kembali, mereka bisa menemukan harta itu. Dan kalaupun mereka tidak kembali dan harus mati, maka tidak ada orang yang bisa menemukan harta itu. Oleh karena itu kalau kita membaca, orang yang menemukan harta terpendam itu adalah orang yang hoki, kata orang hokian. Orang yang beruntung. Karena apa? Orang ini mungkin saja ingin membangun parit, ingin menanam tanaman. Ya, terus kemudian dia mencangkul dan tidak sengaja alat yang dia gunakan untuk mencangkul, menggali itu menyentuh tempat penyimpanan harta. Ketika dilihat, wah ini harta karun, dia diam saja Bapak Ibu. Ya, kalau kita nemu harta karun Bapak Ibu jangan cerita siapa-siapa ya. Sampai dipastikan harta karun itu jadi milik kita. Karena apa? Karena ada orang yang mengatakan ongkos dengar saja sudah 10% Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nemukan harta karun 1M, orang yang dengar ya bahwa Bapak Ibu menemukan ya harta karun 1M, maka sudah ada 10% yang harus dipersembahkan. Itu katanya. Ada uang dengar. Kalau kita melihat orang itu setelah menemukan harta yang terpendam, lalu dipendamkan lagi. Apa yang menjadi respon dari orang itu? Dia menemukan sukacita, bahkan dengan sukacita pula ia menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu. Setelah ladang itu dibeli, maka dengan pasti ia memiliki segala yang ada di ladang itu, termasuk petihat harta yang ada di ladang tersebut. Itu yang kita mengerti. Yang kedua, di dalam perumpamaan tentang mutiara, sama Bapak Ibu, dikatakan ada seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mutiara pada waktu itu menjadi simbol kekayaan dari seseorang. Dan mutiara tidak asing di dalam dunia perjanjian baru. Asing mungkin di dalam dunia perjanjian lama, tetapi tidak asing di dalam dunia perjanjian baru. Oleh karena itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, Yesus menyampaikan mutiara berkaitan dengan pengajarannya. Bahkan kalau kita membaca 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita mendapatkan bahwa Paulus menghendaki para wanita itu berpakaian atau berdandan seperti ini. Dan mutiara pada zaman perjanjian baru itu sangat diminati Bapak Ibu. Mutiara yang baik pada waktu itu berasal dari Teluk Persia, pesisir Sri Lanka dan India. Oleh karena itu untuk mendapatkan mutiara yang baik, mereka harus pergi melakukan perjalanan yang jauh. Ketika menemukan mutiara yang baik, maka orang itu tanpa pikir panjang lagi menjual seluruh hartanya, seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan melalui perumpamaan ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, siapa yang lebih berharga? Kristus yang paling berharga dan sangat berharga. Ketika kita menemukan Kristus, maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak mempersembahkan diri kita kepada Kristus. Tidak ada alasan lain bagi kita untuk memberikan hidup kita kepada Kristus. Oleh karena itu saya heran ketika orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi ketika diajak untuk pelayanan masih hitung-hitungan sama Tuhan. Oh, aku enggak ada waktu lah. Oh, aku enggak punya kapasitas lah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu kebenaran, maka ketika kita mendapatkan Kristus dalam hidup kita, maka sudah seharusnya tidak ada hal yang terlalu besar untuk kita persembahkan kepada Kristus. Makanya di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu dikatakan apa? Hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga. Makanya saya katakan perumpamaan ini identik Bapak Ibu. Ada dua perumpamaan di dalam bagian yang kita baca. Hal kerajaan sorga itu seumpama ayat 44. Lalu ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama. Bapak Ibu, saya tidak tahu
seberapa berharganya Kristus dalam hidupmu. Kalau seandainya kita tidak menerima Kristus, maka saat ini kita tidak hidup di dalam pengharapan. Kita tidak mempunyai pengharapan, terutama di dalam kehidupan setelah kematian. Bahkan kita saat ini masih menjadi seteru-seteru Allah. Kita menjadi orang yang harus dimurkai oleh Allah. Kita harus menjadi orang yang harus mempertanggungjawabkan dan membayar dosa kita, dan kita tidak akan sanggup. Bukankah Kristus itu lebih berharga, Bapak? Apakah yang saat ini masih engkau pegang dan tidak mau engkau berikan kepada Kristus kalau engkau sudah percaya kepada Kristus? Bapak Ibu, kedatangan Kristus ke dalam dunia menyatakan kasih Allah yang besar itu. Dan sebentar lagi kita akan memperingati Natal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang bertanya, Pak Chandra kenapa sih mau jadi hamba Tuhan? Kalau Pak Chandra kerja di luaran, gajinya Pak Chandra bisa lebih besar. Ya, tahun 2005 Bapak Ibu, ketika saya mau lulus dari UK Petra, saya dihubungi Bapak Ibu oleh HM Sampurna. Waktu itu HM Sampurna telepon saya waktu itu sedang ada di kantor TU Gereja, ya. Ditelepon, Pak Chandra, kami dari HM Sampurna. Pak Chandra datang ke HM Sampurna untuk mengikuti manajemen trainee. Oh, di mana? Di Raya Rungkut sana, Pak. Terus kemudian saya bergumul, oh boleh enggak saya pikirkan lagi? Terus kemudian saya pikirkan, yang saya pikirkan itu bukan masalah gajinya Bapak Ibu. Karena saya tahu waktu itu perusahaan Sampurna adalah perusahaan yang besar Bapak Ibu. Teman saya yang sudah masuk duluan di sana, tahun 2005 itu Bapak Ibu, gajinya sudah 8 juta, dapat fasilitas mes, terus kemudian dapat alat transport. Terus kemudian saya tanya sama almarhum pembimbing saya, kok boleh enggak saya terima itu? Ini belum lulus ya, sudah ditawari kerja di perusahaan yang besar lagi. Jawaban apa yang diberikan oleh almarhum pembimbing saya? Dengan mudahnya ngomong, ya ora oleh toh, pabrik rokok kok awakmu meh melebu begitu ya. Ora oleh. Terus akhirnya dengan berat hati saya mengatakan, maaf, saya tidak bisa menerima itu. Yang kedua Bapak Ibu, bukan cuma HM Sampurna, yang kedua itu adalah pabrik jarum. Saya heran ya Bapak Ibu ya, kenapa yang menghubungi saya kok pabrik rokok semua begitu loh. Padahal saya praktek itu di PT Panggung Elektronik yang ada di Sidoarjo itu Bapak Ibu. Kenapa kok Jarum Kudus itu menghubungi saya? Kok bukan PT yang lain? Ditelepon juga waktu itu saya sedang di kantor gereja, Pak Chandra Senin tinggal berangkat ke Kudus, tiket sudah kami sediakan, ya Pak Chandra tinggal berangkat ikut manajemen trainee di kami. Bapak Ibu, Jarum Kudus perusahaan yang besar atau kecil Bapak Ibu? Sekarang saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus, sama-sama kudusnya Bapak Ibu ya. Jarum Kudus perusahaan yang besar atau kecil Bapak Ibu? Besar. Bahkan ada atlet-atlet badminton yang dilahirkan dari apa? Dari PB Jarum. Saya enggak usah tanya ke almarhum pembimbing saya sudah tahu jawabannya apa? Ya wis ora oleh toh. Bapak Ibu, saya dengan berat hati akhirnya mengatakan, maaf, saya tidak bisa terima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang bilang saya punya kapasitas, iya. Orang bilang saya mampu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya tahu itu, tetapi saya korbankan semua karena saya tahu saya telah mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu siapa? Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah menyelamatkan saya, yang telah menjadi pengganti saya, membayar hukuman dosa saya di hadapan Allah. Bapak Ibu, tidak ada yang terlalu besar yang saya korbankan di dalam pelayanan ini jika dibandingkan dengan karya Kristus yang telah saya terima. Tidak ada yang terlalu besar atau berharga yang saya korbankan saat ini jikalau dibandingkan apa yang Kristus telah lakukan bagi saya. Dan itu seharusnya menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diminta untuk pelayanan,
Ya, aku bersedia. Ketika diminta untuk jadi singer, aku enggak bisa nyanyi kok. Ora apa-apa, engko dilatih. Ada Pak Adi yang bisa melatih nyanyi. Suaranya enak kan? Aku enggak bisa main musik, nanti dicarikan pelatih musik. Saya dulu ya enggak bisa Bapak Ibu main keyboard. Tapi saya dilatih begitu ya. Suara saya tadi mimpin pujian juga enggak terlalu bagus. Meskipun sudah ikut paduan suara. Tetapi minimal bisa memimpin pujian Bapak Ibu. Istri saya yang lebih lama sudah jadi majelis. Enggak pernah naik mimpin untuk kebaktian umum di gereja asal kami. Tetapi saya yang baru percaya bisa langsung dipercaya memimpin di kebaktian umum. Kenapa? Karena ada kemauan, karena ada kerelaan untuk mempersembahkan diri kepada Kristus. Bahkan ada orang yang bilang ke saya, kamu tuh hebat ya, pelayananmu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu ya, di gereja asal saya mimpin liturgi KU1, KU2 ya, jam 6.30, terus kemudian waktu itu ibadahnya jam 8.30. Terus sore saya juga masih harus datang KU3 jam 4:30. Untuk apa? Jadi penyambut tamu. Dan kadang saya jadi paduan suara Bapak Ibu. Setelah pelayanan saya pulang enggak? Enggak. Ngapain? Di gereja Bapak Ibu. Jam 6 makan, jam 6:30, jam 7 latihan paduan suara. Sampai jam 8, jam 9 Bapak Ibu. Hari Selasa saya ikut PA. Hari Rabu ikut kebaktian doa karena pengurus pemuda, wajib. Hari Sabtu sebelum persekutuan setengah jam ada doa persekutuan. Pak Erik teman saya datangnya paling awal karena apa? Pak Erik nyiapkan sound system di gereja waktu itu. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Bapak Ibu, kalau engkau tahu bahwa Kristus itu berharga, maka engkau tidak akan eman-eman dirimu untuk persembahkan kepada Kristus. Bagi engkau yang saat ini belum melayani, mari engkau melayani sebelum terlambat. Jangan sampai ya nanti bilang, aku anak ketok. Saya tidak mendoakan Bapak Ibu stroke ya, tetapi jangan sampai ketika dikunjungi sudah kena sakit terus seperti itu. Selama kesempatan itu masih ada, mari kita ambil. Karena ketika waktunya tiba, kita tidak akan bisa mengulangi lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau tahu Kristus itu tiada nilainya, tiada ternilai, tiada bandingannya, maka engkau tidak akan menyayangkan dirimu untuk melayani Kristus, untuk mengikut Dia dan untuk melayani Dia seumur hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah melalui firman Tuhan ini sekali lagi kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, dan kita boleh dihiburkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami, menegur kami, dan berbicara secara pribadi kepada kami. Biarlah Kristus yang sudah kami terima itu membuat kami rela untuk melepaskan sesuatu yang berharga dari diri kami sekalipun untuk melayani Tuhan, untuk melayani Kristus yang adalah juru selamat kami, untuk mengikut Dia satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih, dan kemudian kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sekali lagi melalui ibadah doa ini kami boleh dikuatkan oleh pujian dan firman Tuhan. Sekali lagi kami boleh ditegur oleh firman-Mu dan diteguhkan oleh firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan di masa-masa yang suka, di masa-masa duka. Kami boleh terus menautkan harapan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan menyertai ibadah doa ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami harus berpisah, kami akan istirahat malam ini. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan yang menyertai kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Kristus Yesus memuaskan hati kita. Kiranya kasih sayang yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa melembutkan, menyejukkan hati kita. Kiranya pimpinan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menguatkan kita untuk melewati hidup di masa-masa pandemi ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.